Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kalijaga Institute. Kalijaga Institute adalah lembaga yang fokus dalam membimbing para peserta untuk belajar SKD CPNS dengan nilai target di atas 450 dengan slogan Kalijaga Institute, teman belajar CPNS terbaikmu. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan belajar materi TKP ya. Di sini sudah ditulis tes karakteristik pribadi. Di sini saya sudah menulis nanti ada 4 soal yang hot ya. Hampir semua orang tidak tepat menjawabnya ataupun salah dan tidak poinnya 5. Tetapi di sini saya akan ngasih tahu bagaimana trik mengerjakan TKP dengan hasil mendapatkan skor 5 di semua soal-soalnya. Oke, ini adalah trik bagaimana mengerjakan soal TKP. Ini adalah triknya, teman-teman. Teman-teman harus tahu trik mengerjakan soal TKP. Apa? Yang pertama adalah kita harus sadar posisi. Posisi ini apa? Posisi kita di soal tersebut siapa? Kadang-kadang di soal disebutkan Anda adalah seorang dokter, Anda adalah petugas keamanan, Anda adalah seorang guru atau pegawai. Nah, ini Anda harus paham karena jangan sampai Anda mengambil job desk, tugas yang di luar wewenang Anda. Itu yang pertama, posisi di soal itu Anda siapa. Yang kedua, itu adalah situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi ini adalah situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi kita harus sadar situasi seperti apa, kondisinya seperti apa di soal itu. Yang ketiga adalah setting tempat ya, setting tempat. Jadi tempatnya ada di mana? Kalau tempatnya di kantor, maka kita wajib melayani ataupun memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau masih posisinya di kantor, utamakan pekerjaan. Jadi kalau masih di kantor, utamakan pekerjaan. Tapi kalau di luar kantor, maka Anda bisa fleksibel tergantung masalahnya nanti. Yang keempat, ini adalah problemnya, problem atau jebakan. Jebakannya seperti apa? Yang terakhir, yang kelima adalah conclusion atau solusinya seperti apa. Conclusion ini ada beberapa yang harus teman-teman pahami untuk bisa menjawab dengan tepat. Yang pertama, cari yang pilihannya itu inisiatif. Jadi harus inisiatif. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, aktif. Dan yang keempatnya adalah solver problem. Jadi kalau mau nyari jawaban, teman-teman, setelah kita melihat posisi siapa, situasinya seperti apa, tempatnya di kantor atau luar kantor, problemnya seperti apa, maka cari yang inisiatif, inovatif, aktif, dan solver problem. Jika ada yang pasif, cuek, maka itu sudah dipastikan optionnya bukan 5. Oke? Langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini ini hampir semua pada kejebak ya, hati-hati. Jadi ini adalah soal-soal yang hot, yang banyak dari FR ditampilkan soal-soal tahun kemarin. Yang pertama adalah Anda adalah petugas kebersihan. Ini adalah posisi Anda. Jadi posisi Anda adalah petugas kebersihan di suatu kantor. Saat itu ketika Anda sedang menyapu halaman depan kantor pada pukul 16.15 WIB, pada saat kantor sudah akan tutup, seseorang menghampiri Anda dan ia terlihat sangat tergesa-gesa untuk meminta pelayanan. Padahal jam pelayanan hanya sampai pukul 16.00. Yang Anda lakukan adalah A. Melaporkan kepada atasan adanya kejadian tersebut. B. Segera mencari orang yang mungkin bisa membantu melayaninya. C. Melayaninya sebaik mungkin sesuai keperluannya. D. Membiarkannya dan pura-pura tidak melihatnya.
menjelaskan kalau jam pelayanan sudah tutup. Ingat, di soal TKP ini poinnya 1 sampai 5. Jadi semua dapat poin. Makanya kita harus pandai-pandai mensiasati bagaimana mana yang poinnya 5. Oke, kita eliminasi saja. Yang pertama, melaporkan kepada atasan adanya kejadian tersebut. Jadi ada orang, kita lagi bersih-bersih, lapor ke atasan. Ini sebenarnya tidak salah. Tetapi posisi jam 16.45 ini biasanya atasan juga kan tidak ini ya, tidak berwenang. Yang namanya atasan itu bukan untuk bukan untuk hal-hal seperti ini. Tapi kalau atasan itu lebih tepatnya kalau ada yang memang komunikasi antara masyarakat dan pihak yang berwajib. Yang berwajib ini maksudnya pihak tempat kerja kita. Jadi ini tidak tepat ya. Bukan option 5. Ini juga betul tapi optionnya bukan 5. Yang B, segera mencari orang yang mungkin bisa membantu melayaninya. Oke, kita cancel dulu yang salah-salah. Ini membiarkannya dan pura-pura tidak melihatnya, ini sudah pasti disalahkan. Menjelaskan kalau jam pelayanan sudah tutup, ini juga tidak memberikan pelayanan yang terbaik. Ini juga pasti optionnya bukan 5, ini di perkiraan 3. Jadi di sini antara segera mencari orang yang mungkin bisa membantu melayaninya atau melayaninya sebaik mungkin sesuai keperluannya. Teman-teman harus sadar posisi. Nah, di sini problemnya tadi ada orang datang di luar jam ketika mau pulang kerja. Teman-teman adalah petugas kebersihan. Kalau petugas kebersihan, banyak teman-teman yang menjawab melayaninya sebaik mungkin sesuai keperluannya karena dianggap ini opsi terbaik. Padahal tidak, teman-teman. Kenapa? Karena Anda itu bukan orang yang tugasnya melayani. Anda adalah petugas kebersihan. Maka opsi yang paling tepat mendapatkan poin 5 adalah yang B. Segera mencari orang yang mungkin bisa membantu melayaninya. Pak, kenapa tidak melaporkan ke atasan? Kan kita harus masuk dulu. Masuk dulu ke ruang kerja di tempat kita. Ada nggak orang yang bisa membantu melayaninya? Di dalam ruangan tersebut bisa jadi ada atasan, bisa jadi ada orang lain. Makanya kita tidak disebutkan di situ. Jadi kita mencari orang yang bisa membantu melayaninya dulu. Kalau tidak ada, baru mungkin yang atasan. Opsi ini adalah opsinya, jawabannya 4. Oke, yang kedua, Anda adalah seorang resepsionis. Ini adalah posisi Anda resepsionis. Ingat, job desk resepsionis harus tahu. Di sebuah kantor pelayanan yang menyediakan konsultasi perizinan selama ini. Selama ini banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kantor Anda. Kantor tempat Anda bekerja telah terdapat fasilitas untuk menyampaikan keluhan secara online. Sikap Anda, jadi Anda adalah seorang resepsionis yang di kantor pelayanan Anda itu sangat banyak orang yang melakukan keluhan-keluhan. Sikap Anda seperti apa? Mendengarkan, yang A, mendengarkan keluh kesah masyarakat tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Yang B, menyelesaikan keluhan masyarakat sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Yang C, menerima dan menyelesaikan keluhan masyarakat sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Yang D, menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Yang E, menerima keluhan masyarakat sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Kalau kita lihat sepintas, ini hampir semuanya tidak ada yang salah. Semuanya tidak ada yang salah, ini mendengarkan. Nah, kita balik lagi ke soal. Anda adalah seorang resepsionis. Resepsionis itu adalah tugasnya menerima keluhan. Menerima keluhan. Kita cari, kita lihat coba. Yang A, mendengarkan keluhan masyarakat tentang masalahnya dan mengajarkan. Oke, kita keep dulu. Menyelesaikan, resepsionis itu tugasnya bukan menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan keluhan. Kita langsung cancel aja. Menerima dan menyelesaikan, ini juga pasti salah. Menerima dan menanggapi, tugas resepsionis bukan untuk menanggapi, tapi menerima. Yang E, menerima keluhan masyarakat sembari mengajarkan. Nah, ini antara mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah jelas yang menerima keluhan. Sambil mengajarkan, sama ya kalau belakangnya. Di sini mendengarkan keluhan. Kenapa? Apa bedanya menerima sama mendengarkan?
Kalau mendengarkan, kita hanya mendengarkan saja, tapi tidak dicatat, tidak diterima. Tapi kalau menerima, sudah pasti mendengarkan. Itu ya teman-teman. Berarti ini option yang mendapatkan poin 5. Kita lanjut ke soal nomor 3. Suasana di daerah tempat Anda tinggal memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? Nah, ini seperti ini ya. Biasa di kampung, di daerah ceritanya ada mau pemilihan kepala desa. Nah, bagaimana? Yang A, melaporkan kejadian di daerah tersebut kepada pihak kepolisian, menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi, tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi Anda, mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Yang E, berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda. Oke, langsung kita eliminasi aja satu-satu. Yang pertama, yang melaporkan ini, kita tidak berhak melaporkan orang yang berbeda dukungan atau suasana-suasana seperti itu, karena ini nuansanya bukan kriminal. Yang option E juga, berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik. Ini juga kita nggak boleh mengubah dukungan orang yang berbeda dengan kita. Di sini ada optionnya antara B, C, dan D. Apakah menahan diri atau tidak terpengaruh atau mencari cara. Seperti yang saya sudah tulis di awal, di conclusion, bahwa yang dicari adalah itu kita cari yang mana paling inisiatif, inovatif, solutif, dan solver. Mana kira-kira? Yang B, menahan diri. Ini pasif, namanya juga menahan diri. Paling jawabannya ini 3 optionnya. Yang C, tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi Anda. Ini juga berarti tidak mencari solusi, tidak mempunyai inisiatif. Coba yang D, mencari cara. Nah, ini kan mencari cara. Berarti dia ini punya inisiatif dan punya solutif. Jadi jawabannya adalah D. Oke, nomor yang terakhir, teman-teman. Ini adalah soal-soal yang banyak orang terkecoh ya menjawabnya. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Sikap Anda. Jadi ini mau acara rekrutmen dan selection, di tengah jalan Anda melihat kerumunan ternyata habis kecelakaan. Sikap Anda seperti apa? Option yang A, mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang B, menolongnya, kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. Yang C, tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. Yang D, mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. Yang E, tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Oke, kita langsung eliminasi saja yang jelas-jelas terlihat salah. Yang pertama, mengejar pelaku, ini rasanya tidak perlu ya. Mengejar pelaku, kita datang melihat kerumunan orang, tabrak lari, pasti pelakunya udah nggak ada di tempat. Udah jauh, mau ngejar kemana ya, ini nggak tepat opsinya. Terus di sini mengabaikan, ini udah jelas ya kata-kata negatif, mengabaikan, pasti ini optionnya bukan poin 5. Tinggal di sini ada menolongnya, kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi, tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin, atau tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu. Nah, di sini banyak yang terkecoh, banyak teman-teman yang menjawab C juga banyak ya, tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. Ada juga yang menolong kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. Ada juga yang tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu karena kita lagi terburu-buru. Oke, kita langsung saja. Mana jawaban yang paling tepat? Yang paling tepat jawabannya adalah yang option E, teman-teman. Ini yang poinnya 5. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Pak, berarti kita cuek dong. Berarti kita tidak peduli dong dengan korban kecelakaan. Oke, sekali lagi saya sudah menggarisbawahi bahwa yang Anda lihat itu kerumunan. Yang Anda lihat adalah kerumunan, bukan korban. Kita harus fokus pada teks soal bahwa ini adalah jebakan. Yang kita lihat tuh, jadi kita lagi berkendara, ada kerumunan.
Kira-kira kalau ada kerumunan, sudah pasti ada yang menolongnya belum? Sudah pasti. Wong udah banyak. Yang kita lihat itu adalah kerumunan. Dan kita posisinya lagi terburu-buru untuk acara rekrutmen. Nah, jadi kita sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi secara urgennya ya pertolongan pertamanya. Jadi ini makanya kita skip. Yang C, tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. Kan kita sudah tahu, di soal sudah dijelaskan bahwa yang kita lihat itu adalah kerumunan. Kecuali yang kita lihat itu adalah di tengah perjalanan Anda melihat korban tabrak lari. Anda poinnya C, pasti yang dapat 5. Tapi karena di sini yang Anda lihat adalah kerumunan, maka sudah pasti akan ada orang yang menolongnya, akan ada yang kalau parah mungkin dibawa ke rumah sakit, kalau enggak mungkin ke klinik. Jadi opsi paling tepat adalah tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes. Jadi ini jebakannya teman-teman, yang Anda lihat adalah kerumunan. Jangan sampai terkecoh. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Anda bisa terus banyak melihat channel-channel di Kalijaga Institute. Pasti terus akan bermanfaat. Ini juga triknya, jangan lupa. Yang pertama, lihat posisi, situasi, setting tempat, problem, dan konklusinya sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.